العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang saya muliakan Bapak Sekolah Pesantren Satu Sawu Bapak Sudris Non BD yang dalam muliakan Bapak Suprapto yang muliakan seluruh jajaran kedinasan waka-waka yang bisa muliakan seluruh guru-guru baik yang masih aktif maupun yang sudah purna dan seluruh warganya yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur Allah SWT yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermujalah bersama-sama bersilaturahim berhalal dalam kondisi sehat walafiat tanpa halangan satupun. Mari kenikmatan yang luar biasa ini sama-sama kita syukuri dengan baca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya di sini sangat berbahagia dan berbangga karena berada di antara para pendidik-pendidik, para guru-guru, karena amal terbaik indallah menurut Allah SWT di muka bumi itu yakni adalah para pendidik. Tidak ada profesi yang tertinggi di dunia ini di atasnya pendidik itu tidak ada, apapun itu. Alhamdulillah. Sampai di Malaysia, di Brunei, di negara-negara Islam lah, seorang pendidik atau seorang guru itu mempunyai tingkat derajat tertinggi. Kalau di Mekah orang haji, orang umroh itu disebut ya haji, ya haji, ya haji. Tapi kalau orang kelihatannya alim, orang kegiatan pendidik, dia manggilnya bukan ya haji, ya syekh, ya syekh, ya syekh. Guru, guru, guru. Pernah saya itu ke Singapura terus kemudian ke Malaysia. Di Malaysia itu kan karena Indonesia itu dalam tanda kutip dipandang sebelah mata, itu cara pensikapannya itu kurang dihormati, Pak. Terus kemudian ngobrol lama, terus saya diminta paspor. Lah paspor saya itu kebetulan dosen lecture. Itu orang sana ketika kemudian baca status itu pekerjaan itu mereka hormat. Maaf saya mohon maaf ya sebesar-besarnya saya kesalahan. Jadi di Malaysia, di Brunei itu guru itu dihormati. Semoga di Indonesia juga begitu. Tidak hanya sisi psikologisnya tapi seri materinya juga. Yang kedua, Bapak Ibu dalam menjalani profesi sebagai seorang guru ataupun kependidikan bahasanya, perpustakaan atau yang lain, khidmah dari apa yang dengan jalankan itu berimbas atau mempunyai efek
domino, dalam bahasa agama namanya barokah, itu sampai ke anak cucuan. Kalau pendidik itu ikhlas. Saya ini, kalau cerita biangkan, bapak saya guru, ibu saya juga guru. Ibu saya itu guru PNS, ngajar di Madrasah Ibtidaiyah MI. Punya anak 3. Saat itu masih ingat saya, gajinya itu tidak ada 1 juta. Ada 1 juta. Semua itu sampai bahasanya dibawa pulang. Kalau sekarang tambahan tunjangan macam-macam, itu sampai dibawa pulang tidak ada 1 juta. Terus ketika saya mau kuliah, saya matur sama ibu, Bu, gaji jenengan itu saat ini. Kalau ngetos struknya itu tahu. Kayak anaknya keluar kuliah kabeh apa iso. Ibu kula ini brebes. Jenenge cah nom ngoten bar setelah SMA itu kan ya ngomongnya kan ya tidak terkontrol, Pak. Tidak bagaimana perasaan orang tua itu tidak. Apa iso Bu kuliah nih cah tuh. Brebes. Terus saya masih teringat kata-katanya. Nek Gusti Allah prayonga ditonton dhewe lho, Dik. Setelah itu kemudian saya kuliah di Jogja. Saya masih teringat per bulan itu saya dikirimi, dulu namanya Wesel, Pak. Wesel. Terus sekarang ATM sudah ini lah. Dulu Wesel. Wesel yang dikirimi tiap bulan itu 250.000. Itu sepertiga gaji dari ibu saya. Itu untuk makan, untuk kos, untuk SPP macam-macam. Pokoknya cukup no. Kalau bismillah. Dilalah itu ada orang yang kemudian suruh ngajari privat. Saya ikuti. Ternyata dari sini muncul saya, ibu saya itu guru, saya ikut ngajar ulama. Ini berarti doanya ibu saya, jalan saya bisa kuliah selesai ya ngajar-ngajar gitu. Sampai saya itu ngajar salah satu guru SMK di Jogja, mulai dari tidak bisa agama, ahli Batak, sampai kemudian mahir, sampai ke tafsir, sampai beliaunya haji. Sampai sekarang masih nyambung. Dengan itu ternyata ibu saya ini ngeten dulu nih. Ketika pun lulus S1 cerita, aku mbok takoni biyen nih, kedodok jodoh. Terus aku tunggu, Gusti, muga-muga nek aku ngajar ibu, ngajar cah-cah MY iso berkahi anakku nek ijo. Nah, ketika saya di sana banyak terfasilitasi dengan bisa kuliah itu, yang saya ajar berarti saya ngajar profesinya, yang saya ajar seorang guru, kalau dicukupi guru ini. Kamu mau bayar SPP? Ya ini. Kamu ini, alhamdulillah. Dan ini berlanjut sampai saya S3. Saya S1 alhamdulillah dapat beasiswa, S2 beasiswa, sampai S3 beasiswa. Nek ngandeli gaji nih guru, ibu guru ini orang mungkin, gak mungkin selesai, gak mungkin. Berarti Bapak Ibu, saya yakin putra putri jenengan, bahkan nanti ke cucu-cucu mendapatkan berkah hikmah jenengan, pengabdian jenengan di dunia pendidikan. Dan saya itu ngamati, saya itu selain dosen juga ngajar aliyah, juga bahkan TPQ pernah. Anak-anak yang tulisannya rajin, masuknya tertib, belajarnya giat, itu rata-rata orang tuanya itu profesinya guru, tertib Pak. Bukunya tertib, tasnya kalau nyusun, kemudian nanti jam pertama ini, kedua ini, itu urut itu. Pasti guru. Nah, survei saya itu kan cuma pengamatan.
Sekarang saya cek, Mas, sampai dari mana? Dari ini Pak. Bapak sampai kerja ini, jawab nih, ngajar tengah SMP niki, ngajar terus sekolah niki, rata-rata. Berarti keberkahan ilmu, keberkahan dunia pendidikan itu tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi sangat jujur. Kalau itu banyak dosen-dosen yang profesor-profesor itu rata-rata memang orang tuanya itu pendidik-pendidik. Jadi saya berharap kita semua yang jadi pendidik itu bangga dengan profesi kita. Karena keberkahan yang kita dapat tidak hanya untuk kita saat ini, bahkan nanti ke anak cucu kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kita dalam satu lingkup lembaga keluarga yang mengenai ini, kalau bisa terus dipupuk karena pintu rezeki, pintu kemaslahatan, pintu kebaikan itu pasti diawali dengan kedekatan. Saya itu baca artikel orang-orang sukses. Orang sukses dalam bisnis, dalam bekerja, dalam apa saja. Kalau dalam dunia pendidikan ya ilmuwan atau apa saja, itu 90% dipengaruhi oleh kedekatan dengan siapa orang tersebut. Maka kalau kita itu kemudian keluarga kita dekat dengan family ini, kita kenalkan dan seterusnya, pandangannya luas, kenalannya kata, koleganya banyak, itu insya Allah jangan khawatir. Kita meninggalkan anak-anak itu dibantu banyak orang. Dan jangan sampai meremehkan struktur masyarakat, kenalkan semua mawon. Bahkan tukang beca, tukang tempel ban, kenalan. Lo ngapunten sing ngejak kenalan itu Pak Tresriye. Sebenarnya sinten. Kleru Pak, lo sajane ku sing kudune kula. Karena Rasulullah SAW mengatakan, orang yang baik itu orang yang mengawali mengucapkan salam atau kemudian bersalaman, mengenalkan diri. Karena dalam diri orang baik itu tidak ada beban. Aku kudu piye kok spontanitas. Dan rezeki-rezeki yang kemudian dibukakan oleh Allah itu dari hal-hal yang spontan. Saya itu kebetulan di Porolog itu ada kumpulan ya bahasanya pengajian begitu bersama pengusaha-pengusaha itu. Nah pengusaha-pengusaha itu rata-rata satu, dia itu dalam komunikasi enak, boleh gampang kan, santai, kemudian jaga image. Terus yang kedua, kalau amati, kan jadi kayak acara kita rumah makan, di bawahnya mobil saya. Rata-rata ketika bersama keluarga besarnya itu hormat sama ibu, orang tua putri, hampir gitu. Jadi ketika kemudian bareng-bareng turun dari mobil, itu anaknya yang pengusaha itu, bu kalau derek nih, sandalnya dikun tatak nih, monggo, batu itu pesen monggo bu. Betapa ramah-ramahnya mereka dengan orang tua. Terus kalau tak letih, bahasa kalau guyonan itu, Pak jenengan ngomong karo bu ini hormati kaya ngono. Biar gua apa jawaban? Ini kalau keluar Gus, aku Gus, pokoknya kok ibu nganti rapi hati ini, usahaku son. Tapi ibu itu seneng, ibu tak tinggal karyawan wis, aku ndelok yo hasil omset itu. Dan itu bisa dirasakan langsung Pak. Oh makanya bener. Jadi ridhonya Allah, ridhonya orang tua, murkanya orang tua, murkanya. Dan ternyata bener ada orang yang kemudian sukses, ternyata
berkonflik dengan orang tua. Nggih mboten dangu usahane. Ada beberapa dengan belum tadi menyebutkan itu sama kayak salah. Wis ada beberapa di jalan pusat kota Ponorogo yang ini dulu terkenal penjualan apa namanya pakaiannya modis macam-macam kemudian tutup. Nah, itu saya tahu Pak ceritanya begini, bagaimana prosesnya? Oh, jangan disebutkan, jangan disebutkan. Boleh. Melanggar etika. Dan melanggar etika. Nggak boleh disebutkan. Nah, disebutkan rasa nih. Terus boten mawon pokoknya. Niku memang dengan orang tuanya tidak bagus. Akhirnya gitu. Maka silaturahmi kita itu sebenarnya dengan keluarga kita baik, dengan keluarga kita baik, dijamin oleh Allah SWT rezeki itu akan terbuka. Tidak ada bahasanya, saya berani mengatakan, dijamin tidak ada orang sukses yang tidak hormat sama orang tuanya. Tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita itu sudah dididik oleh orang tua kita dalam dunia pendidikan, didik disiplin, menghormati orang dan seterusnya. Ini kita tularkan ke anak cucu kita di keluarga kita. Tanpa harus banyak berbicara, simbah biyen ngono, ibu biyen ngoten, cara makannya ngeten, itu sudah pendidikan yang luar biasa. Dulu, bapak saya itu sudah kabur. Ketika hal bilangan ini, anak si cilik-cilik Pak, dulu pakai motor Pak, motor 75 warnanya biru. Itu kayak motor Pak. Kayak mesti ini gon rantai ini mesti gemuk dong. Ini ketika acara hal bilangan keluarga atau apa, pokoknya ndak ada halangan, ndak boleh ndak ikut, kudu melu. Bocah itu kudu melu. Padahal kanca-kanca arek jadolan aja niki. Kulo ini nganti pegel, kanca-kanca dodolan aku kumpul-kumpul ya. Niku ternyata berpengaruh terhadap jiwa anak-anak dan seterusnya. Sehingga banyak teman-teman terus dulur-dulurnya bapak ini, oh ini zaman cilik biyen, zaman ini biyen. Nah itu terkenang. Dengan terkenang itu ngapunten. Pas masa-masa kuliah selesai, biasanya kan duit jodoh Pak. Ini aku mboten sadi internet kali sampai ini loh tadi. Makanya ketika kita kenalan dengan keluarga, ampun malu-malu membawa anak-anak dibawa. Pak kepala sekolah kan boleh tuh bawa keluarga nih. Sak foto nih Pak. Anggaran aman loh. Aman. Akan berkesan. Saya itu bawa, kalau saya itu ngaji itu biasanya senang bawa referensi Pak, bawa kitab, bawa ini bukan apa-apa karena tradisi baca itu memang beda. Ada riwayatnya begini. Umar Faruk Amirul Mukminin itu punya anak namanya Abdullah. Kalau ada hadis dengan baca an Abdullah bin Umar, itu berarti putranya Sayyidina Umar. Ketika kecil dulu, Sayyidina Umar itu sering sukanya itu mempunyai kenalan sama orang-orang desa. Jadi pejabat-pejabatnya, konconya pejabat, tok umet Pak. Kudu duwe kanca ngopi ning warung di sing wis belas gak mikir norno uripe los ngoten ngomong sak esuse ngono. Sayyidina Umar punya ngoten kathah di beberapa pelosok ini duwe kanca akrab. Nah, ketika ke sana itu tidak bawa pengawal macam-macam sama keluarganya. Kebetulan anak kecil yang namanya Abdullah ini putranya itu diajak di satu pelosok, kemudian kaya di situ, bahkan nginep di rumah tersebut. Pokoknya
presiden dadi raja kan wis ngoten niku. Iki wis pokoke biasa kan biasa. Suatu ketika pada masa berikutnya Abdullah ini menjadi raja menggantikan ayah-ayahnya keturunannya. Terus bahasanya sekarang dulu namanya belusuan itu, pokoknya apa namanya survei-survei ke bapak. Teringat masih kecil, saya dulu pernah diajak orang tua saya itu ke sini, daerah ini, satu daerah. Dia bawa kuda terbaik, pakaian terbaik, apa namanya topi kerajaan lah begitu. Terus kemudian sama pengawalnya itu ngomong gini, coba cari namanya Fulan ini menghadap ini rumahnya begini-begini. Di rojo kok boleh rumah yang desa ini. Ya, karena intelnya banyak, dapat segera Pak. Ambil ini siap, ini ketemu yang dituju. Kemudian datang ke rumah tersebut, teringat masa lalu persis. Rumahnya begini, dulu begini itu. Masih kuat ingatannya. Oh ya benar, ini rumahnya. Ketika salam, kemudian yang keluar itu sebaya dengan dia. Terus kamu siapa? Ya Allah, aku ngantuk banget. Apa bapak ini rumahnya ini ya? Ini bapakku loh Mas. Nanti juga putranya ini. Dulu saya diajak orang tua saya ke sini. Oh iya, akhirnya bosan-bosan menang. Abdullah bin Umar itu spontan Pak. Baju kebesarannya itu dilepas, diberikan kepada pemuda ini, tuan rumah itu. Kemudian yang bahasanya kalau kita mungkin ya mahkotanya, tapi mahkota ketika di di luar Pak, mungkin diberikan juga. Tidak begitu, tidak hanya begitu. Kuda yang diparkir bahasanya di depan yang bagus itu hadzal bakhl laka. Iki bahasanya kendaraan untukmu. Misalnya kayak Alphard lah gitu. Mau diberikan. Pengawal-pengawal itu betul semua. Dalam kitab Hilyatul Auliya ini diceritakan bodong ini. Rojo ini genap murah. Bicara antar ini Pak, antar pengawal ini. Kasaran itu. Wong kene sing awal bendino bolak-balik wis pirang-pirang taun ora tau duwe kaya ngono. Iki sak ketemu duwe norno. Akhirnya gak kuat. Sahabat dulu itu gak kuat ngempet tanya. Wahai Amirul Mukminin, di mana fa'alta kadzalik? Jeneng ngakon nate kaya ngono iki nyapo. Terus nyampe teringat sabda Rasulullah SAW. Silwudda abihi. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mau menyambung dengan silaturahim dengan orang yang menjadi konco pleke bahasanya. Besti lah sekarang. Besti orang tuanya. Besti orang. Orang yang mau begitu Pak, nanti yang menyaksikan kebaikan dia itu dua orang tua, katanya orang tuanya sendiri, sama orang tua yang temannya bapaknya, sama malaikat. Oh bahasanya arti lebon neraka ojo ibu capik. Nah kemudian Abdullah bin Umar berbicara, saya pengen jadi bagian yang disabdakan Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat-sahabat dia protes dia sehingga kita nyambung silaturahim dengan temannya bapak temannya ini gitu. Mungkin Pak Kris, Pak Marto, mungkin putra sama putranya nanti kenal itu betul Pak. Ini nggak bisa dikenakan. Bisa sama putra ini mungkin dia tahu di depan itu yang satu bisnis kain macam-macam, yang satu jadi pejabat ternyata dapat tender kan yang konsol cewek. Lalu nih, apapun profesinya, boleh kita menyepelekan. Wah aku di kocok ban bos, daerah ini parah nih. Wes akhirnya nambahnya ban gratis, bahkan kon mampir ning warung macam-macam.
berkah itu karena silaturahmi. Mau kan? Kasihan kan iman pasti. Rezeki nahan kata silaturahmi. Bocorkan. Yang kedua, ini kalau butuh kata-kata intinya kita sepenting silaturahmi, ketemu akrab. Yang kedua, surga itu kalau di Al-Quran wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Yang dibaca mbaknya adik tadi itu juz 7 pas wa idza sami'u ma unzila. Ketika Quran menyebutkan muttaqin sebagai penduduk surga itu punya ciri khas 3. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Gelem sugo-sugo, gelem mugosi, baik duwite oke utawa ora. Iki penduduk surga tenan. Nek pas duit oke itu mungkin tinggal, tapi pas ada duit itu siap mati. Beres. Aja mulu ndak apik. Kok piye carane pokoke tak seneng nih. Sampai ada sahabat nih, saking kendele nih, wong api itu kadang baru pakai mikir dawa. Rasul itu ada tamu ke negara. Terus kemudian siapa yang bisa menjamu tamu saya? Karena di rumah itu tidak ada. Tanya Aisyah tidak punya apa-apa, Fatimah tidak punya apa-apa, ya sudah gak siap jamu. Tanya sahabat-sahabat. Keluar dari rumah itu ada kelompok sahabat-sahabat yang di Madinah. Namanya Al-Sufah namanya. Dari bapak ibu yang sedang nanti ke Madinah, masjidnya Nabi itu, di belakang itu ada kayak ring besi tingginya sekian. Ring besi itu tempat ngumpul-ngumpulnya sahabat, namanya Al-Sufah. Kan sekalian, Emperan sekalian masjid. iki. Duduk-duduk di antara masjid. Siapa di antara semua ini yang siap menjamu tamu saya? Spontan Rasulullah. Ya Rasulullah, ana. Wes, beda terang aku siap. Karena sebab wajahnya betul meyakinkan. Betul meyakinkan. Akhirnya Rasulullah ya sudah, mau sampai yakin ya sudah. Lah, pulang dulu. Jadi bapak-bapak ini kurang siap, orang ngerti pawon piye, orang ngerti. Rata-rata ngoten niku. Kene kopi nggone teh. Wis muni ngoten. Kae mburi piye kopi enek apa ora? Nah, tanya sama ibu. Halah kesedit, misalnya pikir enten kowe kalau mau sarapan. Lana sarit wahidah di walad. Awake dhewe iki duwe sarapan, tapi kok cukup kanggo wong siji, tapi kanggo anake dhewe. Ora kaya dhewe. Yang sepakan mikir putra Pak. Kalau suwun mungkin jajane mboten telas dibutuh matuk. Niku tradisi mboten saya lho, saya sangat. Pertama nomor 1 tidak mubadir. Yang kedua, makanan-makanan yang dalam acara kebaikan silaturahim atau apa itu berkah. Di Jepang ini bahasa. Ada makanan yang satu itu diberi kata-kata kotor, bukan dikir loh, bukan apa-apa. Kalau dikir jangan jelas. Yang satu dihina-hina, makanan gak enak, lagi itulah. Yang satunya dipuji-puji, makanan yang sekali baunya harum. Sebenarnya dua jenis yang sama. Ternyata makanan yang sering dimaki-maki cepat membusuk daripada yang ini. Nah ini awet. Apalagi kemudian kalau makanannya kita dalam kebaikan seperti itu. Maka dibawa pulang, dibawa itu dilokne. Oh, mikir rumah. Jadi kejualannya kirman, karena mau kirman. Mikir rumah. Ini mboten nunggu sama PD, malah justru dibawa. PD mawon. PD. Ada tradisi orang kaya Pak, kalau riyen itu cilik. Oh alah jajan kaya ngono, sugih kaya ngono, kok sik digowo. Ternyata sirinya di situ. Rahasianya di situ. Beda ini. Kelas makanan ini beda.
Saya lanjutkan yang apa namanya sahabat tadi. Nanti katanya samisnya cuma satu. Kemudian ini positor. Lalu kemudian sahabat ini ya tidak kurang akal. Ketika sudah siap, Bu, lampunya dimatikan. Dulu itu pakai publik, Pak. Jadi Madinah itu kalau waktunya dingin ya dingin banget gitu. Lah lampunya dipateni, wis mati. Gak kita apa-apa. Yang tuan rumah ya juga bawa piring, yang tamunya bawa piring sudah ada isinya, makan. Yang sini mah klotak. Biar kelihatan ikut-ikut. Jadi tuan rumah yang baik itu nek dahar, ancani dahar. Karena kalau dahar dia terus dengernya kan sungkan tamunya. Jadi usaha ini derek-derek ini nopo-nopo. Biar tidak sungkan. Karena kebaikan kepada orang lain, yang orang lain itu menjadi sungkan, itu mengurangi kemulusan atau kemurnian kebaikan itu. Jadi ya belum, tapi kan rapi enak. Tapi nek tuan rumah dewi santai, makan nyusul bagi perokok-perokok. Kok enek koncone wis nyekel rokok, terus awake dhewe gaya gak rokok gak oleh. Ate koncone arep rokok gak penak, Pak. Tapi awake dhewe akhirnya ngene, wis tolong. Menjadikan orang niku teman niku menjadi napa nggih? Insyaallah saudara, mboten enten sing disukani lho. Kulo dereng ngeten mari. Niku nek jenengan niati silaturahmi nyeneng wong idkhalus sur ganjaran tok man. Dulu itu di sahabat itu punya tradisi. Dulu itu kalau kemana-mana biasanya bawa apa namanya air, Pak. Air itu dikemas atau kemudian diwadahi dari kulit unta. Nah, unta itu rapat. Jadi kalau ada teman-teman sih bikin ini, tradisi. Misalnya ngopi, ngobrol-ngobrol. Artinya memberikan kesempatan orang lain itu enjoy enak. Ketika makan klotek-klotek nanti ibu tanglet tamu nih ibu ini jatah tasnya kata-kata wede mawar tapi yakin tamu ini paling sampai ini besok setelah kemudian selesai sama-sama kemudian sebelum ini dinyalakan itu sudah di apa namanya diregesi dia diluruni bahasa dulu. Setelah itu tidak ada ceritanya, pokoknya tamunya merasa terhormat, tuan rumahnya ya enak, tidak ada sungkan-sungkan. Pagi itu ada ayat turun kepada Rasulullah SAW. Wa may yuqasuka nafsi. Rasulullah tertawa hatta yarana wajidahu. Tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Kan berarti bumbunya kalau misalnya ngekek lah, bumbunya teranan. Terus sahabat-sahabat itu tanya, ya Rasulullah, lima tertatak. Jadi kan kok sampai guyu ke tunan kan nopo? Bunga. Rasulullah itu kalau bunga itu kita ekspresi bunga, Pak. Yang susah, yang kelihatan susah. Itu menunjukkan kejujuran. Jadi nek wong kok susah karo seneng rapat beda iki rada angel. Tapi nek seneng ya seneng gak sekolah lho. Itu. Iki karepe piye iki benar ora ngono. Rasul kelihatan sekali kan. Ketika betul cocok ya kelihatan. Nah ketika hubungan ini ditanya sahabat-sahabatnya Rasul kok nganti tertawa. Lah yo enek ayat kok lucu banget. Lah nopo Rasul? Iki kancamu iki aku dikandani malaikat Jibril nganti ngancani mangan dia gak mangan. Iki tak kok dicek ya nek teko kok tenan ora ngoten. Terus sahabat iki datang kumpulan itu kita sing teko bentuk kanjeng langsung ngocok piye
Mambungnya tak pernah. Udah karo kanca yo jujur, aku jane ngomong. Lah kebaikan ini sampai diabadikan dalam Quran karena dia itu mau memberi walaupun dirinya kekurangan. Fisarra wa dharra. Jadi kalau infak, yunfikuna memberi itu ya tidak hanya pada pas longgar saja, enggak ya semampunya. Itu dilatih Pak, dilatih. Kalau pengen kita termasuk ahli surga, termasuk nyun sewu, seumpama kalau niku boten cocok, ini tapi ora oleh ditiru nggih. Kok nek toko tulisannya ngamen gratis. Niku keluar mukane wis rada aras-arasan. Iki wong cerdas. Musuh pengamen ini paling ora ya nyo, nopo pripun ngapunten dereng enten kan enak kon. Kok sampai ditulisi ngamen gratis udah ke lorone sing ngamen. Itu justru dalam pandangan agama loh ya. Itu nyumpeti rezekine dhewe. Akhirnya wong pembeli itu kan konsumen kan, oh iki ngono ae ra gelem kok aku ora disusui kok sampe. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Gak cocok niku iso ngempet. Orang bisa berteman lama, duwe kanca plek, duwe besti itu sakjane ora kok blas gak tau tukaran mboten. Umpama gak cocok itu iso ngempet, ngoten. Jadi aku kalau ini ora cocok, tapi yen neh sama opo dimpet ae. Di kanca loman tapi kentutan umpami gitu. Terus awake dhewe ngamuk-ngamuk rego kentutane ora di kanca, Pak. Akhirnya lah wong karo semopo ae kok didelok gak pase gak di kanca. Tapi di kanca loman. Tapi omongan ora tak enak. Dan kita harus memaklumi bahasa dia yang gak enak itu namanya wal kadhimin dengan awet. Atau wongnya penaan tapi rokok gak patek mudun kan itu ngoten ya. Ya disafari mau pancen kanca ngoten. Utawa ning ndi kok go korek mon. Kok video ngikip. Jadi ketika orang itu kemudian sama orang atau apa kok sisi cocok kamu hadis apa gak dikonco. Dalam hal sosial dia gak bagus, dalam rezeki pasti seret. Orang itu bisa rezekinya banyak dan seterusnya itu karena ini loh Pak. Kenapa? Ketaatan ya wis bagus. Terakhir, wal afina 'anil nas. Gampang memberi maaf kepada orang lain. Kata al-afu itu menghapus, tetapi hapusannya itu masih tersisa. Ini beda. Kalau ghufran, ghafarallah, astaghfirullah itu menghapus yang tidak ada bekas. Ini Allah SWT. Tapi kalau manusia itu afwan, memaafkan. Bahwa ketika menulis pakai spidol, pakai fotolat apa kemudian dihapus kan masih ada bekas-bekasnya Pak. Tapi kalau Allah SWT ketika ghufran, maghfirah, ya sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Tapi kalau manusia, walaupun minta maaf sakoyo opo ae tetep kemutan. Yo tak maaf nih, tapi yo kelikan tetepan. Nanti pasti. Dan itu ya biasa namanya manusia. Manusiawi. Nah, orang yang mau memaafkan, walaupun ada luka tapi memaafkan, akhirnya sikapnya menjadi baik, itu termasuk ciri-ciri orang penghuni surga Allah SWT. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini kita latih Bapak Ibu
latihan untuk diri kita. Semoga tiket ini untuk menjadi tiket kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau kita buatan ceramah pidato niku nek kata-kata dodo makro dulu. Nek dawa nemen makro mubal lato. Pun monggo kita tunggu saran-saran. Semoga kita diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita